video kali ini kita akan membahas ya bagaimana atau memberi settingan setelah install Kali Linux gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara install Kali Linux di VirtualBox. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya bagaimana atau memberi settingan setelah install Kali Linux gitu ya. Nah, kita sebelum ke intinya, untuk membahas intinya, kita akan bahas dulu Kali Linux itu apa dan keunggulan Kali Linux itu seperti apa gitu ya. Jadi Kali Linux tuh pada dasarnya distribusi Linux ya yang dikembangin khusus untuk keperluan keamanan cyber ya. Biasanya digunain untuk para pentest ya, atau penetrasi gitu, atau forensik digital. Jadi si Kali Linux ini tuh dirancang ya, penerusnya dari Backtrack Linux. Nah, keunggulannya tuh yang disediain si Kali Linux ini tuh dari tool-toolnya. Jadi tool-toolnya ini tuh emang ngebantu banget gitu, ngebantu dari mulai pemindai jaringan, terus eksploitasi, pokoknya ngebantu banget lah untuk ngetes penetrasi gitu. Nah, terus dari ininya juga apa, komunitas gitu ya. Jadi komunitasnya yang emang luas gitu. Nah, jadi si user tuh atau pengguna ya, dia bukan mudah ya, maksudnya dapat informasinya tuh enak gitu. Bisa nyari banyak lah grup-grup yang nyediain gitu untuk cari informasi tentang Kali Linux ini, atau software-software atau forum. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi ya, jadi kayak udah kebiasaan gitu, setelah install Kali Linux tuh pasti saya masuk ke terminal nih. Nah, kita perbesar dulu ya si hurufnya, Ctrl Shift plus. Nah, pasti saya bakal selalu ngetikin ini kalau sudah sudah install Kali Linux di VirtualBox ya, sudo apt update. Nah, kita masukin passwordnya. Nah, nggak tahu, jadi saya tuh emang udah pasti kebiasaan kayak gitu. Nah, setelah sudo apt update baru kita masukkan atau ketikan sudo apt upgrade. Nah, fungsi dari sudo apt update itu dia tuh memperbaharui daftar atau daftar paket ya, si Kali Linux-nya sendiri gitu. Jadi repository yang disediain oleh si Kali Linux gitu. Dan dia memperbaharui paket-paket yang disediain dari repository si Kali Linux-nya sendiri. Nah, fungsi dari apt upgrade apa nih? Nah, kan kita tadi udah ngetikin nih si sudo apt update tuh. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kita ketik sudo apt upgrade. Nah, ketika dia minta yes continue, kita pilih Y. Nah, sudo apt upgrade ini, jadi setelah dia menjalankan sudo apt update, nah dia tuh menginstal versi terbaru dari semua paket yang telah diinstal pada sistemnya si Kali Linux.
gitu. Jadi dia akan memeriksa dan menginstal pembaharuan ya untuk paket atau repo-repo yang sudah terinstall sebelumnya. Jadi dia akan memastikan gitu ya. Jadi si sistemnya tuh diinstal dengan yang terbaru gitu. Misalnya ada bug, nah jadi pembaharuan lah. Nah gitu. Jadi setelah install Kali Linux pasti saya selalu ngelakuin hal pertama tuh pasti seperti ini gitu. Kayak udah jadi kebiasaan lah. Nah di sini kita tinggal tunggu saja ya sampai si repository ini diupdate dengan benar atau 100% ya. Nah nanti setelah repository ini beres untuk update-nya, kita setting untuk resolusinya ya. Jadi kita tunggu dulu sampai repository ini beres. Ini tuh cepat enggaknya tergantung koneksi kita ya, untuk pembaharuan repository ini. Nah setelah beres update repository ya atau upgrade repositorinya, di sini di terminal Kali Linux akan menampilkan configuring console setup. Nah di sini kita langsung saja memilih OK ya dengan mengetik atau memencet tombol tab. Nah jadi si repository ini telah diupdate ya. Di sini kita tinggal menunggu progres upgrade-nya ya atau update-nya dari repository yang telah disediakan oleh si Kali Linux tersebut. Nah ini lama update-nya tuh tergantung, balik lagi ya, tergantung ke internet kita gitu, karena dia tuh ini membutuhkan internet untuk update ya. Nah jadi kalau tidak ada internet dia tidak akan jalan untuk update repositorinya. Jadi kita tinggal menunggu ya sampai si progres ini 100% atau selesai untuk upgrade-nya. Nah jadi itulah sedikit settingan dari saya atau saya pribadi ya ketika melakukan atau sesudah install Kali Linux di VirtualBox. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.